Selamat datang di Ramadan Talks episode 4. Hari ini aku pengen bahas tentang kok aku capek tapi rasanya aku tidak menyelesaikan apa-apa ya. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Jujur aku sebulan, no, 2 minggu yang lalu sempat ngerasain kayak gitu. Jadi aku tuh kan baru sekitar sebulan setengah resign. Nah, setelah resign itu aku memutuskan untuk nggak apply pekerjaan 9 to 5 baru. Aku hanya freelance-freelance, tapi pekerjaan utamaku ya stay at home wife. Jadi ibu rumah tangga. Dan itu pertama kalinya aku jadi ibu rumah tangga seumur hidupku, baru ngerasain sekarang. Karena sebelumnya kan awal-awal nikah aku full bekerja 9 to 5 ya, tapi sekarang tuh enggak. Nah, ketika resign itu, aku memutuskan aku pengen fokus berkarya dan melakukan hal-hal yang sebelumnya karena sibuk kerja, susah nih untuk aku lakukan. Aku pengen konten, aku pengen lanjutin nulis buku aku pengen ngebantuin bisnis orang tua, aku pengen lebih banyak belajar, mempersiapkan diri jadi ibu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kayak ada banyak banget list hal-hal yang ingin aku lakukan, dan setiap hari setelah resign, even sejak hari pertama resign ya, itu tuh aku fokus gitu loh depan laptop. Aku buka laptop, aku clock in dari pagi sampai sore, dan mengerjakan hal-hal tadi itu. Nah, tapi setelah sebulan, aku ngerasa kayak, ini udah sebulan, aku ngerasa capek nih, tapi kok kayak kayak tidak ada hasilnya ya benda-benda ini yang aku kerjakan selama sebulan terakhir gitu. Nah, terus aku sempat kayak sedih tuh, kayak gimana sih gitu. Karena kalau yang aku rasain ya, pertama dari pendapatan aku nggak naik, bahkan tidak sama seperti pendapatan saat aku masih ngantor. Sekalipun aktivitasnya ada, tapi kayak kok belum menghasilkan ya rasanya gitu. Yang pertama, terus kedua, buku buku aku tuh kayak kok kayak tidak maju-maju gitu ya. Padahal aku buka laptop tuh sering, tapi kok kayaknya satu bab aja tuh belum selesai gitu. Terus konten juga aku ngerasa banyak nih yang udah kerjain, tapi kayak kok kok konten aku nggak banyak ya, ternyata dihitung-hitung gitu. Nah, dan itu sempat bikin aku ngerasa down, kayak kayaknya aku kurang berusaha deh, kayaknya kurang effort deh, kayaknya sebulan terakhir mungkin aku sebenarnya belum ngapa-ngapain gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, aku jadi mempertanyakan effort aku sendiri gitu. Emang sebulan kemarin tuh waktu aku tuh habis untuk apa sih gitu. Dan aku ngerasa kayak kok aku sebulan ini nggak kemana-mana gitu. Ketika aku tenggelam dalam pertanyaan itu, aku akhirnya memutuskan untuk di suatu pagi ya, tepat sebulan aku resign, aku akhirnya menulis kira-kira sebenarnya apa aja sih yang aku lakukan selama sebulan terakhir, dan aku bikin list semuanya. Aku tulis di sini, lihat. Aku nulis kalau sebulan terakhir kemarin tuh aku udah nulis buku berapa halaman, aku udah ngerjain freelance, ngerjain berapa konten video, berapa konten karusel, aku tulis aku udah menghasilkan 6 konten, terus aku udah baca buku apa aja, berapa halaman di masing-masing buku, terus aku berapa kali olahraga, berapa kali weightlifting, berapa kali ikut kajian offline, kajian online, berapa ayat Al-Quran yang aku hafalkan, berapa ayat Al-Quran yang aku murojaah, berapa tabungan yang bertambah dalam portofolio aku, terus aku udah ngapain aja nih buat bantuin bisnis orang tuaku, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ketika aku selesai menuliskan semua itu, aku menyadari bahwa oh ternyata banyak ya yang udah aku lakukan gitu. Dan dari poin-poin ini, sekalipun belum ada satupun yang sesuai dengan target yang aku harapkan, baik dari jumlah tulisannya, jumlah konten yang aku hasilkan, buku yang aku baca. Aku kan berharapnya dalam sebulan aku udah nambah knowledge segini nih gitu. Tapi ternyata belum. Cuman dari menuliskan hal-hal tadi, menuliskan progresku tadi, aku jadi sadar bahwa oh ternyata udah banyak loh yang aku lakukan, sekalipun belum mencapai hasil yang aku inginkan, tapi ternyata progresku tuh ada gitu.
Nah, lewat menuliskan tadi aku jadi lebih bisa menghargai, lebih bisa menyadari dulu sih, lebih bisa menyadari progres yang sudah aku lakukan, effort-effort yang aku lakukan, dan seberapa jauh sih progresku dari hari pertama resign ke 1 bulan resign. Itu tuh bikin aku sadar bahwa, oh ternyata banyak loh yang udah aku lakukan, oh aku udah berusaha loh, dan itu jadinya bikin aku mensyukuri dan bisa menghargai diri aku sendiri. Ketika aku selesai menulis ini, aku tuh jadi kayak, oh Masya Allah Rifa, barakallah kamu sudah berusaha, barakallah kamu sudah berjuang. Nah, dan kenapa aku pengen nge-share ini, karena terutama sebagai teman-temanku as fellow housewives ya, kayaknya nggak tahu ya, asumsiku, tapi orang-orang yang full time jadi ibu rumah tangga itu sometimes suka merasa kayak gitu juga, ngerasa kayak aku tuh capek loh tapi kok kayak hidupku tuh gini-gini aja, hidupku tuh nggak kemana-mana. Terutama teman-teman yang udah jadi ibu mungkin seringkali melihat upaya-upayanya tuh gagal gitu. Kayak dari cerita teman-temanku yang udah jadi ibu, banyak yang ngerasa aku tuh capek tapi kok anakku masih nggak mau makan, kok berat badan anakku cuman segini-gini aja ya, kok naiknya belum sesuai sama garis hijau yang aku harapkan, dan seterusnya. Nah, menulis jurnal ini membantu kita untuk menyadari kita tuh selama ini sudah melakukan banyak loh, menyadari perjuangan-perjuangan kita, dan menyadari bahwa di setiap hal yang kita lakukan, mau berhasil atau gagal, sesuai harapan atau enggak, tetap ada progres yang membawa kita pada sesuatu gitu. Selain pahala, tentu saja ya selain pahala, tapi progres itu juga akan menghibur kita gitu, dan bikin kita sadar, oh iya ya aku tuh asalnya kayak gini, setelah berikhtiar kemarin, iya sih hasilnya nggak sesuai harapan, tapi dari sana aku mendapatkan ini, dan ini gitu. Dan apa ya, menyadari progres, mau di post nggak jadi. Iya, menyadari progres itu bikin kita lebih sadar juga akan pertolongannya Allah gitu. Sometimes, terlebih ketika jadi ibu rumah tangga dan jadi ibu ya, apa yang kita kerjakan tuh belum tentu hasilnya tuh begitu gitu. Hasilnya tetap segimana Allah. Ini aku pernah baca di postingannya Pinoy. Jadi, meskipun kita mengusahakan A, kadang tuh hasilnya bisa jadi B, bisa jadi C, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Journaling itu membantu kita untuk keluar dari perasaan stuck itu, perasaan-perasaan gak berguna itu, dan ya seperti yang aku bilang tadi, bikin kita lebih menghargai effort kita sendiri dan pertolongan-pertolongan Allah di dalamnya. Jadi aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk start journaling dari sekarang, supaya kalau kata Kang Zain ya, kita tuh punya fakta dan data atas diri kita sendiri. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri dengan objektif, gak cuman soal kekurangan-kekurangannya, tapi juga mengapresiasi dan menghargai upaya dan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Gitu. Jadi, oh ya, buat teman-teman yang lagi pengen mencoba untuk journaling, suamiku tuh punya buku dan course yang ngajarin tentang gimana sih journaling itu dan the science behind it gitu. Jadi di bukunya itu sama di kelasnya itu ada prompts yang ngebantu buat memantik kita untuk menulis, mengeluarkan perasaan, menuliskan fakta dan kejadian yang kita alami. Jadi dari sana kita bisa tuangin semuanya, dan setelah kita tuangkan, yang penting untuk kita lakukan adalah membaca lagi tulisan kita. Nah, dan dari situ kita akan lebih bisa mengenal diri kita sendiri dan menemukan hikmah-hikmah dari apa-apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan. Gitu, kalau misalnya teman-teman tertarik, bisa cek di Instagramnya @aditya_siregar. Nanti aku tambahin deh di description ya. Karena aku juga belajar banyak dari situ, pun jurnal ini aku isinya banyak yang hasil belajar dari beliau. Gitu. Semoga membantu ya teman-teman, dan semoga kita bisa membangun habit journaling itu mulai dari sekarang. Aku juga sebenarnya nggak terlalu rajin sih journalingnya, tapi ya lumayan lah, ada beberapa hari sekali tuh aku pasti menulis, dan itu sangat sangat membantu aku untuk bisa mengurai dan meregulasi emosi aku juga.
gitu deh, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat video kali ini, semoga berkah dan ada manfaat yang bisa teman-teman ambil, juga bisa ngebantu teman-teman untuk mencatat dan lebih menghargai effort teman-teman sendiri. Insya Allah nggak ada yang sia-sia di dunia ini, termasuk effort kalian, sekalipun hasilnya belum sesuai harapan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.